A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa syuwa thawabih. Bait 56. Wa qainuqa'u ghazwuhum fil ithri ba'da dhuha'i atau ba'da atau ba'du ba'da dhuha'i yaumi idin nahri. Setelah perang Badar, fil ithri itu artinya setelah, ba'diyah, setelah. Ithra artinya ba'da. Wa qainuqa'u ghazwuhum fil ithri, dan setelah terjadi perang Badar di tahun kedua Hijriah, di tahun kedua Hijriah ini juga terjadi perang Qainuqa, yakni Qainuqa itu nama perkampungan Yahudi di dekat Madinah. Karena di Madinah itu ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Bani Qainuqa diusir setelah perang Badar, Bani Nadir diusir setelah perang Uhud, Bani Quraidah diusir setelah perang Khandaq. Dan semuanya karena sebuah pengkhianatan. Yang di perang Qainuqa ini, pengusiran Yahudi Qainuqa ini sebabnya adalah ada seorang perempuan muslimah yang sedang memesan atau membeli emas dari seorang so'ir. So'ya suhu so'ir, jamaknya so'irun atau suwal. So'ir ini orang yang membuat gelang dan sebagainya, langsung dari emas, dari cairan emas gitu. Lah ketika membeli perhiasan di kampung atau di pasar Qainuqa, gamis dari perempuan ini semacam diginikan ke tanah. Di apa namanya? Dikerjain. Ketika perempuan ini beranjak, nggak tahu kan kalau gamisnya itu ke tanah, akhirnya auratnya terlihat, ditertawakan oleh orang Yahudi yang di situ karena memang perkampungan Yahudi. Ada orang Muslim yang melihat itu, karena perempuan ini teriak, akhirnya yang Yahudi ini diserang sama orang Muslim, dibunuh. Dan orang Yahudi karena itu mayoritas di kampung itu mengeroyok Muslim yang membunuh Yahudi tadi. Jadi memang Yahudi ini dari dulu tuh memang sudah benci dengan orang Islam. Bahkan gak hanya orang Islamnya, dengan orang Arab aja mereka benci, dan merendahkan yang selain dari suku mereka. Jadi radikal sekali orang Yahudi itu. Lah ini sebab terjadinya perang Qainuqa. Akhirnya dikepunglah perkampungan Qainuqa dan dipaksa agar ikut hukum Rasulullah, dan mereka akhirnya dikeluarkan. Jadi dikeluarkan itu diusir dari tanah Madinah. Ada mereka nanti yang pergi ke Khaybar, yang penting mereka nanti menyebar di banyak tempat, terserah mereka, seperti itu. Baik. Kemudian di tahun kedua Hijriah juga, ba'da dhuha'i yaumi idin nahri, disyariatkan juga di tahun ini adalah udhiyah atau kurban. Kurban ini disyariatkan juga di tahun kedua Hijriah. Kemudian bait nomor 57, wa ghazwatus sawiqi thumma qarqarah wal ghazwu fi thalithatil mushtahirah. Selanjutnya masih di tahun kedua Hijriah, walaupun musannif nanti masuk ke tahun ketiga Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, Jadi kalau nanti kalian para hadirin ya
membuka kitab Nurul Yakin yang kemarin kita sebutkan marojik pentingnya, itu nanti dia akan menyebutkan misalkan tahun ketiga Hijriah, apa kejadian pentingnya, pembunuhan Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi, perang Ghatfan, perang Buhron, Sariyah. Ya, Sariyah nanti disebutkan misalkan Sariyah Zaid ibnu Harithah, perang Uhud, perang Hamra'ul Asad. Terus akan disebutkan Hawadith, kejadian-kejadian kecil. Nah, itu nanti kalau kalian di Nurul Yakin itu bisa dilihat dengan sistematis sekali kejadian-kejadian ini secara berurutan. Karena kalau di kitab kita ini kan ringkas, jadi disebutkan yang paling masyhur. Nah, nanti kalau di Nurul Yakin disebutkan yang lebih banyak lagi. Baik. Wa ghazwatus Sawiq tsumma Qarqarah wal ghazwu fi tsalitsatil mushtahirah. Masih di tahun kejadian tahun kedua Hijriah terjadi perang Sawiq. Sawiq ini artinya adalah gandum yang sudah diseleb, bahasa Indonesia tepung. Tapi tepung dari gandum. Ada tepung beras, ada tepung gula, ada tepung jagung. Kalau Sawiq ini tepung dari gandum. Ya. Jadi perang Sawiq ini mengejar rombongan kafilah yang dipimpin Abu Sufyan. Ya, karena Abu Sufyan ini punya anak namanya Handhalah. Handhalah bin Abu Sufyan ini terbunuh ketika perang Badar. Akhirnya Abu Sufyan ini berazam untuk balas dendam. Ya, ketika balas dendam mendekati Madinah, ketemu dengan dua orang muslim, dibunuh langsung dua orang muslim tersebut. Kemudian Abu Sufyan juga membakar sebagian dari Madinah, kebun kurma yang ada di Madinah. Akhirnya Nabi mengejar, pas dikejar kafilah Abu Sufyan ini membawa bekal berupa gandum sekian karung. Karena gandum ini membuat berat larinya tunggangan mereka, akhirnya gandum itu disebar, maka dinamakan dengan perang Sawiq. Karena musuh menyebar gandum biar nggak berat, akhirnya mereka berhasil kabur dengan cepat dan berhasil tidak kena. Wa ghazwatus Sawiq tsumma Qarqarah. Qarqarah itu ya Sawiq itu. Ya, nama tempatnya Qarqarah, tempat yang dibuang gandum itu. Jadi dinamakan Sawiq karena ada kejadian pembuangan gandum, tapi nama tempatnya namanya Qarqarah. Jadi Qarqarah itu bukan lain, itu satu, yaitu Sawiq itu sendiri. Ya, nama tempatnya lebih tepatnya adalah Qarqaratul Qadri. Ya, Qarqaratul Qadri, nama tempat. Baik. Kemudian wal ghazwu fi tsalitsatil mushtahirah, di tahun ketiga Hijriah juga terjadi banyak peperangan. Disebutkan di sini bait ke-858 fi Ghatafana wa Bani Sulaimi wa Ummu Kulthum banatul Karimi. Tahun ketiga Hijriah terjadi perang Bani Ghatfan. Perang Bani Ghatfan. Sebabnya apa? Sebabnya adalah Nabi mendengar bahwasanya suku Ghatfan itu bersiap-siap ingin menyerang Madinah. Ya. Jadi perang Ghatfan ini nama lainnya adalah perang Dhi Amar. Perang Ghatfan, perang Dhi Amar itu satu nama perang. Sebabnya adalah Nabi mendengar bahwasanya mereka ingin menyerang Madinah. Ya, jadi Zahaba ilal Mantiqah, dinamakan Mantiqah tersebut dengan Nukhail. Jadi Ghatfan ini berbondong-bondong ke tempat namanya Nukhail. Nukhail ini dari Madinah jaraknya 120 km kurang lebih. Ya, seperti itu. Akhirnya karena Nabi mendengar berita tersebut,
Nabi langsung menuju ke sana. Dan Nabi bersama pasukannya sebulan penuh menunggu. Ternyata mereka belum sampai ke tempat tersebut. Cuma dengar mereka akan ke tempat tersebut, biar mereka nggak sampai Madinah. Kalau udah sampai Madinah kan bahaya. Akhirnya Nabi langsung menuju ke arah yang Nabi dengar tersebut. Ternyata ditunggu 1 bulan. Ya, ketika itu Nabi menunggu 1 bulan penuh, tidak ada dari mereka yang datang ke tempat tersebut. Ya, kemungkinan besar ya mereka kembali lagi gitu, takut atau dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu sebabnya dan kejadian yang ada di perang Ghatfan. Jadi di perang Ghatfan ini intinya tidak terjadi peperangan. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, terjadi juga di tahun ini adalah perang Bani Sulaim. Sama ya. Jadi Bani Sulaim ini ingin menyerang Madinah, ya. Kemudian Nabi mengejar mereka ke tempat yang mereka akan datang, di arah yang mereka akan datang, jalan mereka lewat. Ternyata mereka tidak datang, akhirnya tidak terjadi peperangan. Kemudian bait ke-59 terusannya dari bait ke-58, wa ummu kulthum banatul karimi zawwaja Utsman biha wa khassah thumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah. Tahun ketiga Hijriah setelah wafatnya Ruqayyah, putri Nabi, putri Rasulullah yang kita bahas di pertemuan kemarin, terjadi akad antara Ummu Kulsum dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Dan di tahun ketiga ini juga Nabi menikah dengan Hafsah, ya, Hafsah binti Umar, setelah sebelumnya istri dari suami yang pertama itu Hunais bin Hudzaifah As-Sahmi. Jadi nikah dengan Hafsah. Kisah nikahnya Rasulullah dengan Hafsah ini kisahnya unik dan masyhur, bahkan sampai ada di Sahih Imam Bukhari. Kisahnya kurang lebih seperti ini. Ketika ta'ayyamat Hafsah bintu Umar, ta'ayyamat itu ditinggal wafat suaminya, yaitu tadi Hunais bin Hudzaifah. Ya. Umar mulai menawarkan Hafsah ini kepada sahabat-sahabat terdekatnya Umar bin Khattab. Yang pertama, qala Umar ataitu Utsman bin Affan fa aradtu alaihi Hafsah. Pertama, Umar menawarkan putrinya Siti Hafsah kepada Utsman bin Affan. Apa jawaban Utsman? Sa'anzuru fi amri. Kata Utsman, ya, saya tak berpikir dulu, tidak langsung diiyakan. Akhirnya kata Umar, labithtu layaliya summa laqiyani. Saya menunggu bermalam-malam, tidak ada jawaban dari Utsman. Kemudian ketemulah saya dengan Utsman, tidak disengaja. Faqala qad badali an la atazawwaja yaumi hadza. Utsman menjawab, kok saya sedang enggak butuh nikah. Saya sedang gak mau nikah. Itu jawabannya Utsman. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Qala Umar falaqitu Abu Bakrin as-Siddiqah faqultu, wahai Abu Bakar, in syi'ta zawwajtuka Hafsah binta Umar. Mau enggak saya nikahkan kamu dengan putri saya? Fasomata Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'an. Kalau Utsman itu masih mending, dia mengatakan sa'anzuru fi amri, saya akan berpikir dulu. Abu Bakar ini enggak menjawab apa-apa, cuma diam dan enggak memberi balasan apa-apa. Makanya Umar langsung mengatakan, kuntu aujada alaihi minni al Utsman. Aujada, apa artinya aujada? Hati saya sangat terpukul
ketika mendengar Abu Bakar gak memberikan jawaban apa-apa, lebih terpukul daripada ketika Utsman mengatakan qad badali an la atazawwaj. Jadi penolakan Utsman itu membuat saya terpukul, tetapi penolakan Abu Bakar lebih membuat saya terpukul. Ya, jadi ini kisah nikahnya Hafsah. Kemudian kemudian setelah itu labithtu layali, saya berdiam diri beberapa hari. Tsumma khatabaha Rasulullah fa ankahtuha iya. Kemudian ternyata dilamar oleh Rasul dan saya nikahkan kepada Rasulullah. Setelah terjadi pernikahan Hafsah dengan Rasulullah, barulah Abu Bakar mendatangi Umar. Abu Bakar udah tahu, la'allaka wajadta alaiya. Mungkin kamu merasa terpukul gara-gara saya, karena saya tidak menerima tawaran kamu untuk menikahi Hafsah putri kamu. Kata Umar, na'am. Kemudian Abu Bakar menceritakan sebabnya. Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah qad dzakaraha falam akun li ufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tidak menerima tawaran kamu kepada Hafsah? Karena dulu saya pernah mendengar Rasulullah itu menyebutkan nama Hafsah. Maka saya tidak punya hak untuk menyebarkan rahasia Rasulullah kepada siapa. Maka sengaja saya diam saja. Tapi sekarang Rasulullah sudah menikahi, maka saya beberkan sebabnya kenapa saya menolak. Dari kejadian ini ada hikmah yang bisa diambil, bahwasanya seorang orang tua, wali di sini tidak hanya wali ya, yang punya pengaruh terhadap pernikahan anaknya, yaitu ibu, kakak laki-laki yang sudah besar ya. Ini lebih baik ketika menikahkan anak perempuannya atau adik perempuannya itu ya kepada orang-orang yang memang justru sudah kenal baik. Itu lebih disarankan karena efek negatifnya itu lebih minimal. Kalau udah tahu ya, misalkan ayah seorang akhwat sudah tahu dengan seorang ikhwan, seorang laki-laki, dari kecil sudah tahu sirahnya, tahu keluarganya, sama-sama tahu. Ini lebih baik, walaupun mungkin sudah kenal, sudah nggak asing, ya rumahnya dekat atau nggak ada nggak seru atau apa. Nah itu dikesampingkan. Ya, seperti itu tuh dikesampingkan ya, karena ini untuk hidup yang lama, tidak hanya untuk 1 hari 2 hari. Jadi ini hikmah juga. Bayangkan ya, Utsman ini Umar ini mendatangi Utsman yang mana sudah kenal lama ya, minas sabiqnal awalin yang masuk Islam, menawarkan Abu Bakar ya. Tetapi Umar sudah tahu Utsman ini seperti apa, Abu Bakar seperti apa dalam dinnya dan sebagainya ya. Maka ini juga ibrah bagi orang tua seperti itu, dan kita yang akan menjadi orang tua. Di pernikahan Nabi dengan Hafsah ini ada kejadian ya, bahwasanya Nabi itu tidak pernah menceraikan istrinya, tapi Hafsah ini pernah diceraikan Nabi. Tetapi Nabi kemudian didatangi Jibril, dan Jibril mengatakan, ini perempuan sawwamatun qawwamatun wa hiya zaujatuka fil jannah. Ini perempuan ahli puasa, ini perempuan ahli sholat, dan ini istrimu di surga. Maka Nabi langsung merujuknya kembali seperti itu. Jadi ini salah satu sedikit dari cerita kisah tentang pernikahan Rasulullah dengan Hafsah. Bait ke-60. Wa Zainaban thumma ghaza ila Uhud fi syahri Syawal
wa hamra'il asad. Nabi nikah dengan Zainab setelah suaminya. Jadi wa Zainaban summa ghaza ila Uhud. Seakan-akan nikah dengan Zainab kemudian perang Uhud. Tapi tidak mungkin, ini maknanya nggak mungkin diterima seperti ini. Kenapa? Karena Zainab itu istrinya Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash itu syahid di perang Uhud. Ketika syahid baru nikah dengan Nabi. Jadi ya nikah dengan Zainab ini mesti setelah perang Uhud. Nggak mungkin sebelum perang Uhud. Wong suaminya Zainab baru meninggal pas perang Uhud. Paham kan? Jadi Zainab ini nikah setelah suaminya meninggal bernama Abdullah bin Jahash, ya, dan suaminya meninggal di perang Uhud. Jadi setelah perang Uhud, Zainab ini adalah simbol kedermawanan. Maka sampai-sampai Zainab ini dinamakan dengan Ummul Masakin, saking terkenal dengan kedermawanannya, dinamakan dengan Ummul Masakin. Bersama Nabi hanya sebentar, 3 bulan. Ya, istri Nabi yang meninggal ketika Nabi hidup hanya 2, Khadijah dan Zainab. Selebihnya meninggal setelah Nabi meninggal. Tapi Zainab meninggal ketika Nabi hidup, Khadijah meninggal ketika Nabi hidup. Seperti itu. Baik. Kemudian terjadi juga di tahun 3 adalah perang Uhud. Ini perang yang sangat besar sekali, seperti perang Badar. Mungkin bisa jadi buku sendiri, bisa jadi karangan sendiri. Ya, intinya adalah orang kafir ingin balas dendam dari kekalahan perang Badar. Dan hikmah apa dari perang Uhud ini, ikhwah? Karena perang Uhud ini bisa dikatakan Muslim itu kalah. Hikmah apa? Nah, ini penting. Jadi perang Uhud itu hikmahnya adalah terjadi saring penyaringan antara mukmin yang benar dengan munafik. Kenapa? Karena tidak bisa tamyiz, saring penyaringan itu terjadi kecuali terjadi bala, terjadi musibah. Musibah itulah yang akan menentukan mana yang benar-benar, mana yang hanya bohong-bohong atau munafik. Maka hikmah terbesar adalah terbedakannya antara golongan munafik dengan golongan mukmin. Ini adanya perang Uhud. Ya, ini salah satu hikmah terbesar. Juga hikmah terbesar dari perang Uhud adalah, ya, menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad sisi kemanusiawiannya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad di situ giginya pecah, ya, kemudian juga kepalanya luka sampai retak, ya, seperti itu, ya, maksud sampai lecet-lecet, dan pelindung kepalanya sampai retak, kepalanya lecet-lecet. Ya, kemudian juga luka mukanya sampai berbucuran darah, menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi Muhammad untuk mengajari umatnya bahwasanya perjuangan itu selalu ada pengorbanan. Ya, seandainya semua perang Nabi itu mukjizat, umatnya nggak ada yang mau perang. Karena kita nggak ada mukjizat, tapi kan perang mukjizat enak. Kita nggak ada mukjizat, kita nggak mau perang. Tetapi sisi kemanusiawiannya itu sangat nampak sekali. Bahkan di awal-awal perang Uhud ini orang kafir sampai mengatakan qatalna Muhammadan. Kenapa? Karena sahabat Mus'ab bin Umair kalau memakai pelindung kepala, orang-orang pada mengatakan mirip dengan Nabi Muhammad. Ternyata yang dibunuh Sayyidina Mus'ab bin Umair, bukan Nabi Muhammad. Makanya mereka mengatakan qatalna Muhammadan, qatalna Muhammadan, karena memang mirip apabila pakai pelindung kepala itu. Sayyidina Mus'ab bin Umair mirip seperti Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian juga hikmahnya adalah untuk menghilangkan kesombongan dari kaum muslimin. Kalau menang terus bisa jadi muslim itu nanti
gurur, lalai, ya, sombong dan lain sebagainya. Dan sunnatullah itu adalah tidak selalu kebenaran itu nampaknya lurus terus, kadang jatuh, nampak jatuh, ya, biar terlihat kesabaran dan rasa syukurnya. Karena syukur itu tidak akan terjadi kecuali ada musibah. Karena kita itu syukur karena kita membandingkan, ya. Maka kenapa kita syukur? Ada misalkan kita punya rumah, ya, mungkin ketika rumah itu rumah yang pertama di desa, kita akan sombong, satu-satunya yang punya rumah, yang lain belum punya rumah. Ternyata datang orang kedua bangun rumah besar, akhirnya kita iri, kita akhirnya sedih. Terus kita jalan jauh dikit, ternyata ada orang yang nggak punya rumah, tidurnya di bawah pohon, kita syukur. Kenapa kita syukur? Karena kita tahu yang lebih buruk di bawah kita. Ya, makanya kata ulama, tidak perlu untuk bersyukur itu menunggu kehilangan nikmat dulu. Cukup lihat orang yang tidak memiliki nikmat yang kamu miliki, kemudian engkau tadabburi, maka engkau akan menemukan betapa besar nikmat yang engkau miliki. Contohnya ya, di Afrika, foto-foto yang sudah mutawatir tersebar, anak kecil, ya, langsung minum di sungai yang keruh bersama hewan-hewan. Tidak harus untuk mensyukuri nikmat air, kita diuji dengan kemarau dulu. Cukup melihat foto tersebut, terus kita melihat nikmat yang ada di kita bersyukur. Ya, jadi makanya kaidahnya seperti dikatakan Rasulullah, ya, undur man huwa asfala minkum. Jadi kalau perkara dunia, lihat yang di bawah kita. Niscaya kita akan selalu ridho, selalu qanaah, selalu bahagia. Kalau perkara akhirat, lihat yang di atas kita, niscaya kita akan selalu semangat, tidak putus asa, tidak akan futur. Tapi kalau dibalik, perkara akhirat, lihat yang lebih males, kita akan males. Perkara dunia, kita lihat yang lebih kaya, kita akan sedih terus, gak pernah syukur. Jangan dibalik, berbahaya. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian setelah perang Uhud ada perang Hamraul Asad. Perang Hamraul Asad ini sebenarnya lanjutan dari perang Uhud. Nabi Muhammad mengatakan begini, siapa saja yang mengikuti perang Uhud, jangan beres-beres. Kita siap-siap mengejar orang kafir tadi. Untuk apa? Untuk mengangkat rasa maknawiyah hati kaum muslimin yang ikut perang Uhud yang down, karena secara zahir mereka kalah. Nabi ingin mengatakan kita belum kalah, kita akan mengejar mereka. Ya, kita akan mengejar mereka. Akhirnya mengejar mereka, dan pasukan Quraisy juga mendengar bahwasanya muslimin mengejar mereka. Mereka juga ingin menerima tantangan mengejarnya kaum muslimin tersebut. Tapi pada akhirnya, singkat cerita, kaum kafir Quraisy balik lagi ke Makkah. Akhirnya hati kaum muslimin yang kalah di perang Uhud gara-gara ada perang Hamraul Asad ini terangkat semuanya. Kita menang. Karena ketika kita kejar mereka, mereka tidak berani datangin kita. Seperti itu. Dengan hikmah Allah, takdir Allah, itu ada sebabnya, ya. Nanti bisa dibaca lagi. Jadi ini perang Hamraul Asad, ya. Jadi Hamraul Asad itu kurang lebih ya 16 kilo dari Madinah, seperti itu. Jadi ketika di Hamraul Asad ini, Nabi sampai membuat tenda selama 3 hari 3 malam, menyalakan api yang sebanyak-banyaknya. Karena orang Arab, jasus itu tahu jumlah musuh itu berapa ribu, itu dengan api. Oh, ini apinya ada 100. Setiap api itu biasanya 10 orang. Berarti kalau ada 100 api, berarti 100 kali 10, 1000. Jadi dengan berapa api unggun, mereka tahu jumlah pasukan. Karena setiap api unggun dikelilingi sekian orang, misalkan seperti itu. Nah, ketika di Hamraul Asad ini, Nabi 3 malam bermukim di situ, menyalakan api sebesar-besarnya. Jika ada jasus dari musyrikin, ketika melaporkan, biar mereka ketakutan. Akhirnya ketakutan beneran. Oh, ini
muslimin banyak sekali, kita nggak akan bisa menang. Akhirnya mereka takut nggak jadi balik seperti itu. Jadi lebih kepada ini namanya psi war, perang psikologis. Ya seperti itu. Jadi ini namanya psi war, ya PSYWAR. Itu artinya perang psikologis, ya, untuk menakuti seperti kalau kita sekarang itu sering Rusia dan Amerika, Korea Utara dan Korea Selatan, Indonesia dan Malaysia perang di perbatasan, ngirim pasukan di perbatasan sehingga menjadi takut negara ini mau ada apa, padahal cuma lewat sebenarnya, tapi kan jadi takut, ya seperti itu. Ini namanya perang psikologis. Baik. Kemudian kejadian di tahun ketiga Hijriah juga, fal khamru hurrimat yakinan fasma'an hadza wa fiha ulidas sibtul Hasan. Sibtu artinya cucu. Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah, itu dilahirkan di tahun ini, yakni di tahun ketiga Hijriah. Kemudian di tahun ketiga Hijriah ini terjadi pengharaman khamr secara total. Pengharaman khamr secara total terjadi di tahun ini. Kenapa saya katakan pengharaman khamr secara total, ikhwah? Ya, karena khamr itu fase pengharamannya terjadi 3 kali. Yang pertama, diharamkan secara ijmali, secara gantung ketika turun ayat Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Khamr itu ada ismnya dan ada manafi'nya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Orang kafir, orang muslim ada yang tetap minum khamr ketika ini karena mereka kan ada manfaatnya. Jadi ketika ayat itu turun, ada yang sudah gak minum khamr, ada yang masih minum khamr karena pelarangannya masih gantung. Lah, ketika itu Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, turunkanlah larangan yang jelas. Akhirnya yang kedua turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Enggak boleh minum khamr sama sekali, tapi pas mau sholat. Kalau nggak mau sholat, pasti ada yang minum khamr. Tahun 3 Hijriah turun yang benar-benar haram di semua keadaan sampai hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ini sama sekali. Mau sholat, nggak mau sholat, di seluruh keadaan. Ya, seperti itu. Ini pelarangan khamr. Ya, kita cukupkan sekian dulu. Ya, naktafi bihadzal qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.